Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah arsitektur perusahaan. Nah, di sini kami berlima. Yang pertama saya sendiri, Camukti Solokapici, kemudian ada Fitri Utami, kemudian Muhammad Mirfan, lalu Nur Ahmad Subarudin, dan yang terakhir Selamat Marcel Setiawan. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal yang telah kami buat sebelumnya dari mulai tugas 1 dan sampai tugas 4 akan kami presentasikan semua di sini. Yang pertama dari tugas 1 akan disampaikan oleh Nur Ahmad Subarudin, yaitu perencanaan usaha. Kemudian tugas 2 akan disampaikan oleh teman kita Fitri Utami, yaitu struktur usaha. Kemudian tugas 3 akan disampaikan oleh saya sendiri dan Selamat Marcel Setiawan, yaitu proses bisnis. Kemudian yang terakhir akan disampaikan oleh Muhammad Mirfan, yaitu bisnis tradisional dan modern. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke materi. Yang pertama adalah jenis usaha yang kami dirikan, yaitu nama usaha kami adalah bakso goreng Zap. Jenis usaha kami tergolong yaitu kuliner milenial. Usaha kami berdiri sejak 23 November 2017 yang beralamatkan di Jalan Gelondongan, Wonorejo, Purwokerto. Bisnis ini terinspirasi dari peminat masyarakat yang tinggi dan pesaing di daerah Purwokerto yang belum ada. Dan bakso goreng ini memiliki ciri khas cita rasa yang berbeda dari yang lain, karena dalam teknik memasak khususnya dari sausnya diolah kembali dengan menambahkan beberapa rempah, dan untuk harga buat sesuai fleksibel ya, sesuai permintaan konsumen, mulai dari Rp1.000 per tusuk. Sesuai perkembangan zaman, cara mencari konsumen dengan pemasaran produk melalui konten ya, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Dan kuliner ini tergolong makanan yang banyak dicari oleh kaum milenial saat ini. Yang kedua adalah tujuan usaha. Tujuan usaha yang kami yang pertama adalah mengurangi keuntungan. Tentu saja namanya usaha harus tujuannya adalah mencari keuntungan, mencari laba agar mendapat keuntungan dari usaha tersebut. Yang kedua adalah memperoleh waktu yang fleksibel. Maksudnya ya adalah kalau usaha itu kita sendiri yang mengatur waktu ya, bukan waktu yang mengatur kita. Jadi kita fleksibel mengatur waktu. Kalau kita ingin bekerja ya kerja, kalau ingin libur ya libur, sesuai kemauan kita. Dan yang terakhir adalah tidak terikat. Maksudnya di sini adalah tidak terikat oleh orang lain. Kita mandiri, tidak terikat dengan orang lain ataupun perusahaan, sehingga kita bebas ingin melakukan sesuai yang kita kehendaki. Kemudian visi misi dari usaha kami adalah yang pertama adalah berbasis digital. Jadi pemasaran, khususnya pemasaran bakso goreng kami promosinya lewat digital. Jadi pemasarannya seperti di online ya, seperti di awal lewat Facebook, Instagram maupun di WhatsApp, apapun nanti bisa digabungkan. Yang kedua adalah populer. Yang kedua adalah makanan kami ini digemari oleh peminat dari seluruh kalangan masyarakat. Walaupun orang awam kalau mendengar kata bakso lihat itu pasti dia akan tahu oh itu adalah bakso goreng si A maupun si B, tapi mendapatkan hati dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah inovatif. Inovatif di sini adalah mengembangkan usaha kami yang melakukan inovasi sendiri maupun sesuai perkembangan zaman. Mungkin dari varian rasa dari yang rasa pedas maupun rasa yang lainnya. Tentu itu berpengaruh terhadap
usaha kami ke depannya. Yang terakhir adalah berkelanjutan. Berkelanjutan di sini maksudnya adalah usaha kami tidak hanya berdiri di situ saja, maksudnya kita harus melakukan inovasi agar usaha kami berkelanjutan ke bulan berikutnya. Maksudnya continue sesuai yang kita inginkan, tidak mudah tidak mudah cepat tutup gitulah, maksudnya awet usaha kita itu awet sampai besok atau sampai terakhir adalah misi ya. Yang pertama adalah misi kami menggunakan metode adalah mengembangkan bisnis. Jadi tidak hanya lewat via di stand ataupun di pinggir jalan, tapi usaha kami juga menyediakan sosial media untuk mengembangkan bisnisnya. Pertama adalah pemasaran lagi. Yang kedua adalah menonton setiap peluang yang ada dan menjamin mutu kualitas rasa agar mendapat kepercayaan dari konsumen. Yang ketiga adalah menciptakan rasa baru ataupun inovasi tadi ya, supaya tidak ketinggalan zaman. Kita harus melakukan inovasi, menciptakan rasa baru, varian baru agar konsumen semakin tertarik. Yang terakhir adalah menjalankan ini secara konsisten. Maksudnya konsisten adalah terus menerus, tidak mudah putus asa. Walaupun seperti itu usaha kadang ya berjalan dengan baik, enggak semua usaha itu berjalan dengan baik. Kami tetap berusaha adalah selalu konsisten dalam menjalankan usaha ini. Mungkin itu yang bisa dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Utami dari Fakultas Ilmu Komputer S1 Sistem Informasi Universitas Bidang Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu sebuah mata kuliah dari arsitektur perusahaan, di mana judulnya yaitu struktur organisasi perusahaan dan kod perusahaan serta logo perusahaan. Poin pertama yaitu tentang struktur perusahaan, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu manajer, yang kedua yaitu kepala bagian produksi, yang ketiga yaitu kepala bagian pemasaran, dan yang keempat yaitu kepala bagian admin keuangan. Untuk deskripsi pekerjaan seorang manajer yaitu 1. Memimpin operasi harian berjalannya perusahaan, yang kedua yaitu melakukan komunikasi dengan baik, yang ketiga yaitu memotivasi seluruh rekan kerja, yang keempat menjalankan kebijakan, dan yang kelima yaitu memberikan delegasi. Untuk deskripsi pekerjaan yang kedua yaitu kepala bagian produksi, tugasnya yaitu 1. Menjaga dan mengawasi pelaksanaan proses produksi, yang kedua yaitu konsisten dalam menerapkan metode pekerjaan, yang ketiga mengefektivitaskan penggunaan sumber daya alam dan meningkatkan kedisiplinan. Yang keempat, mengawasi laporan produksi seperti laporan pemakaian bahan baku dan laporan hasil produksi. Yang ketiga yaitu deskripsi pekerjaan seorang kepala bagian pemasaran. Tugasnya yaitu 1. Melakukan perencanaan strategi pemasaran. Yang kedua, melakukan perencanaan analisa peluang pasar. Yang ketiga, merencanakan pengembangan jaringan pemasaran. Dan yang terakhir yaitu mengelola marketing research. Untuk deskripsi pekerjaan yang keempat yaitu seorang kepala bagian admin keuangan. Tugasnya yaitu 1. Membuat perencanaan keuangan meliputi perencanaan, penerimaan, peminjaman, pengeluaran maupun pembayaran. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan menyusun kebijakan, administrasi keuangan dengan bagian lainnya. Yang ketiga yaitu menyusun laporan keuangan harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Yang keempat yaitu mengelola kredit dengan mengatur tagihan-tagihan. Untuk poin yang kedua yaitu tentang logo perusahaan. Simbol logo perusahaan lingkaran memiliki arti lingkaran tidak putus, maksudnya yaitu usahanya atau perusahaannya berkelanjutan atau berkontinu. Yang kedua yaitu simbol pita yang bertuliskan angka 2018 memiliki arti berdirinya sebuah perusahaan tersebut. Yang ketiga, simbol bintang memiliki arti keberhasilan usaha itu. Yang keempat, warna coklat
dan bersifat hangat. Yang kelima yaitu warna kuning, memiliki hati optimis dalam menjalankan usaha. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi yang selanjutnya yaitu dari tugas 3, proses bisnis. Di dalam proses bisnis itu pasti ada rencana bisnis utama. Rencana bisnis utama itu melainkan produk yang dihasilkan dan posisi market. Mari kita bahas satu-satu. Oke, produk yang dihasilkan. Bakso goreng lezat merupakan cemilan di era milenial yang paling digemari oleh anak-anak maupun orang dewasa tentunya. Dan cemilan ini, bakso goreng lezat tentunya, pada awalnya berkembang di Solo, mulai populer tahun 2015. Tak jarang orang-orang itu pergi ke kota hanya untuk menikmati bakso goreng saja. Cemilan yang berbahan dasar tepung kanji dan daging ayam ini selain rasanya gurih dan enak, juga mengandung protein. Yang membedakan bakso goreng kami dengan bakso goreng yang lainnya adalah cita rasanya. Rasanya enak dan kaya rempah-rempah. Kemudian untuk harganya sendiri kami melayani berapapun konsumen yang akan beli. Satu tusuknya kami jual dengan harga Rp1.000 saja. Kemudian untuk posisi market. Nah, posisi market untuk usaha kami ini tepat di samping jalan raya. Karena tempatnya strategis dan banyak orang ataupun kendaraan yang lalu lalang, apalagi di tempat usaha kami itu terdapat beberapa toko dan beberapa ruko fashion maupun toko kelontong, sehingga banyak orang yang mampir setelah belanja ke toko tersebut. Proses bisnis yang selanjutnya yaitu metode operasional. Nah, bagaimana cara atau metode operasional kami dalam menjalankan bisnis bakso goreng lezat ini? Nah, yang pertama, melalui proses operasi usaha, kemudian penjualan, lalu perencanaan persediaan produk, jam kerja dan gaji, pengawasan kualitas, dan yang terakhir, pengawasan biaya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Proses operasi usaha ini meliputi kapasitas alat, suplai bahan baku, dan modal kerja. Kapasitas alat ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta menambah kapasitas penjualan kami. Nah, di sini kami menyediakan berupa 3 alat penggorengan beserta alat pendukung lainnya. Kemudian suplai bahan baku ini kami berusaha untuk meminimalisir biaya akomodasi dengan cara mendapatkan atau mencari suplai bahan baku itu secara dekat saja, misal di pasar-pasar terdekat kami. Seperti itu. Untuk modal kerjanya sendiri, perharinya kami membutuhkan 400-500 untuk biaya produksi. Di antaranya untuk keperluan bahan baku, keperluan proses masak bakso, dan pembuatan saus. Kemudian penjualan. Penjualan kami ini kami tujukan ke masyarakat Sukoharjo tepatnya, dan tetapi tidak hanya itu, kami juga melayani catering atau menerima pesanan dalam jumlah besar ataupun jumlah kecil. Kemudian rencana persediaan produk. Persediaan produk kami sesuai target jual minimal 300 tusuk per hari. Dan untuk jam kerja serta gajinya sendiri, kami buka dari jam 8 sampai jam 5 sore, buka hari Senin sampai hari Minggu. Tetapi akan ditoleransi apabila di daerah kami terjadi misalnya kematian atau mungkin hal-hal lain yang mengharuskan kami untuk menutup warung, hajatan misalnya, atau mungkin pengajian besar. Nah, dalam memberi upah, kami melakukan pembayaran setiap 1 bulan sekali, yakni setiap tanggal 5 melalui ATM Bank Mandiri Syariah. Kemudian pengawasan kualitas. Nah, di dalam menjaga cita rasa bakso sebelum sampai ke konsumen, maka kami akan mencobanya terlebih dahulu, mengetes apakah rasanya sudah standar dengan apa yang kita mau sebelum bakso ini sampai ke konsumen. Kemudian pengawasan biaya penjualan dan pemesanan. Jadi antara duit masuk dan duit keluar itu harus sinkron, harus sama. Kalau bisa, jangan ada terjadi selisih.
Seperti itu. Kemudian kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan bahan operasi di sini ada pendanaan, jumlah produk, dan kegiatan pemasaran. Oke, yang pertama pendanaan. Pendanaan di sini kami akan menggunakan modal bersama. Modal bersama di sini yang kami maksud adalah investasi dari manajer, kepala produksi, kepala administrasi keuangan, kepala pemasaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah jumlah produk. Jumlah produk di sini kami mentargetkan minimal 300 porsi per hari. Nah, yang ketiga kegiatan pemasaran. Pemasaran yang dilakukan yaitu menggunakan media online seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook yang tentunya menggunakan kuota. Tetapi di sisi pemasaran kami yang menggunakan media online ini, kami tetap menggunakan teknik konvensional, yaitu dengan cara menawarkan produk secara offline. Oke, proses bisnis selanjutnya akan disampaikan oleh Selamat Marcel Setiawan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya dengan saya Selamat Marcel Setiawan akan mempresentasikan mengenai lokasi dan area operasional. Ini penting sekali, mengapa? Karena lokasi itu sangat mempengaruhi dengan kelangsungan bisnis. Karena lokasi yang strategis akan memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan beberapa tempat lokasi yang memang tidak banyak keramaian. Nah, untuk lokasinya emang kita berada di Jalan Sidan, Glondongan, Wonorejo, Polokarto, yang mana tempat ini sangatlah strategis karena berada di tengah-tengah perempatan. Jadi memang banyak sekali yang mampir di situ. Nah, untuk sarana dan prasarananya kita menggunakan 3 media sosial. Yang pertama Facebook, WhatsApp, dan yang ketiga itu Instagram. Mengapa menggunakan 3 media tersebut? Karena media tersebut memiliki rating yang sangat lebih tinggi dibandingkan media-media sosial lainnya, dan memang media ini sangat cepat untuk pemasarannya, sehingga kita akan memecah juga pemasaran apabila kita ingin mempromosikan bisnis kita. Nah, untuk tenaga kerjanya kita sangatlah meminimalkan pekerja, karena emang untuk pekerja di sini kita maksimalkan pekerja yang ada untuk bisnis. Nah, seperti owner, admin, kru, dan kurir saja, sehingga kita akan memberikan efisiensi peningkatan kebutuhan yang mencukupi dan sesuai dengan bahan-bahan yang kita inginkan, sesuai dengan modal usaha yang kita berikan. Nah, untuk bahan bakunya di sini memang kita tidak menggunakan bahan-bahan yang cepat saji, tapi kita gunakan bahan-bahan yang memang berasal dari bahan-bahan yang sering kita gunakan, sehingga memang rasa-rasanya itu tidak jauh dari cita rasa yang orang inginkan, seperti daging ayam, tepung kanji, bawang merah, dan lain sebagainya. Nah, untuk pasar dan pelanggan, bakso goreng lezat ini dikeluarkan untuk anak-anak pada khususnya dan orang dewasa pada umumnya, sehingga kita tidak hanya memberikan kepada anak-anak, tetapi orang dewasa pun juga kita beri pelayanan. Nah, untuk pernyataan viabilitas kita ada 2, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk kelebihannya, untuk faktor internal yaitu ada keunggulan produk atau cita rasa, lalu kreativitas rasa dan bahan. Nah, untuk keunggulan produknya di sini kita memberikan cita rasa yang memang khas, yang tidak sama dengan cita rasa bakso seperti biasa, karena kita memberikan sedikit racikan khusus sehingga rasa tersebut lebih nikmat di mulut. Untuk kreativitas kita menggunakan rasa-rasa yang berbeda, seperti kita menggunakan beberapa buah untuk penyedap rasanya, tetap alami tapi enak di mulut.
Nah, untuk bahan-bahannya memang menggunakan bahan-bahan yang menyehatkan bagi tubuh, yang tidak menggunakan banyak sekali bahan yang enggak bagus bagi kesehatan kita. Tapi untuk kelemahannya di sini mungkin kemasannya ya. Jadi kemasannya memang belum terlalu lebih lah dibandingkan bakso-bakso yang lain. Tetapi untuk kesehatan kita tetap jaga di situ. Nah, untuk stand dan meja kursi memang masih kurang karena memang untuk modal itu cukup untuk bahan-bahan dan keseharian. Tapi untuk ini memang kita tetap propose untuk memperbanyak meja dan kursi. Lalu untuk eksternalnya kita ada kelebihan mengenai peluang usaha, yaitu lingkungan kita. Mengapa? Karena memang di perempatan ini sangatlah banyak sekali yang mondar-mandir ke sana kemari untuk melakukan aktivitas, sehingga mereka akan melihat mana sih makanan yang enak, yang mana langsung cepat di situ yang mereka inginkan. Lalu untuk sistem pemasarannya memang kita menggunakan 3 media sosial tadi itu sangatlah cepat dan efektif sekali. Mengapa? Karena memang pengguna saat ini khususnya anak-anak milenial itu sangat suka sekali dengan 3 media sosial itu. Nah, untuk tempatnya ini memang sangatlah strategis banget dan cukup untuk kita gunakan sebagai modal tempat yang baik. Lalu memang ada kelemahannya mengenai makanan ya. Memang orang-orang nggak terlalu sering makan satu menu saja, tetapi mereka ingin adalah banyak sekali menu, banyak sekali cita rasa yang mereka inginkan. Tiap hari berbeda seperti itu. Memang di sini kita memberikan bakso. Nah, sering sekali orang-orang dengan bakso itu bosan. Nah, tetapi ada kelebihan tadi, kita memberikan rasa-rasa yang berbeda setiap harinya, sehingga kebosanan itu akan tertutupi oleh cita rasa yang khas dari kami. Selanjutnya ada memang bertambahnya pesaing. Untuk saat ini memang pesaing di era milenial ini memang banyak sekali yang ingin berjualan, berdagang seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bisnis tradisional adalah bisnis yang dikelola menggunakan sistem ekonomi tradisional, di mana setiap aktivitas perekonomian dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya pasar tradisional, toko, dan warung kelontong. Bisnis modern adalah bisnis yang menggunakan sistem ekonomi kapital yang memiliki ciri spesialisasi ketergantungan dengan produk secara massal. Contoh bisnis modern adalah e-commerce digital seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, OLX. E-ticketing seperti Traveloka, Pergi-Pergi, atau Tiket.com, dan e-pulsa seperti e-wallet. Sistem kerja bisnis tradisional, marketingnya melakukan secara langsung dengan pembeli, tatap muka langsung, dan pembayaran dilakukan secara cash. Sedangkan sistem kerja bisnis modern, marketingnya dilakukan melalui internet. Sistem jual belinya online, jadi penjual dan pembeli berkomunikasi dengan media online. Pembayarannya cashless atau tidak menggunakan uang cash. Perbedaan bisnis tradisional dan bisnis modern. Bisnis tradisional dikelola dengan sistem ekonomi tradisional, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, merupakan tradisi turun-menurun dan tujuan utamanya adalah mencari profit atau keuntungan. Sedangkan bisnis modern dikelola dengan sistem yang lebih kompleks, bertujuan untuk memenuhi pangsa pasar yang lebih luas, karyawan bukan tenaga kerja yang bisa dieksploitasi, dan tujuan utama profit dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Perbedaan wirausahawan tradisional dengan wirausahawan modern. Wirausahawan tradisional memiliki bisnis karena melihat peluang yang berasal dari tawaran, bisnis lain yang berhasil, tren, aset yang dimiliki, atau juga dari skill yang dikuasai. Sedangkan wirausahawan modern memulai dari problem yang dialami, ditemukan, dilihat, dan diproses. Kelebihan bisnis tradisional dan bisnis modern.
Bisnis tradisional terjadi monopoli pasar oleh produsen tertentu. Pendapatan penjual cenderung merata, kegiatan ekonomi pasar berlandaskan kejujuran, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi, penjual dapat masuk dan keluar dengan mudah. Sedangkan bisnis modern, kelebihannya adalah produk dan layanan bervariasi, mempersingkat rantai distribusi, pembayaran lebih mudah, brand lebih dekat dengan konsumen, belanja di mana saja dan kapan saja, dan efisiensi biaya. Kekurangan bisnis tradisional dan bisnis modern. Bisnis tradisional pertumbuhan ekonominya lambat, tidak ada inovasi, bisnis sangat terkait dengan budaya jadi sulit sangat berubah. Produksi yang dijual sangat terbatas, nilai dan harga didasarkan pada tawar-menawar. Sedangkan kekurangan dari bisnis modern, ketergantungan pada teknologi informasi dan komunikasi, kurangnya UU yang mengatur kegiatan e-commerce, seringkali pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk, hilangnya privasi, cakupan wilayah dan perekonomian negara, rawannya melakukan bisnis online. Upaya untuk membatasi bisnis modern. 1. Memberikan pembatasan jumlah jenis bisnis modern seperti dalam satu desa hanya ada 2 atau 3 supermarket. Kedua, meningkatkan kesejahteraan dagang dan meningkatkan daya saing pasar tradisional. 3. Revitalisasi pasar tradisional dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, juga untuk menguatkan para pedagang tradisional. Dengan membatasi jam buka toko swalayan hingga pukul 21, mewajibkan toko swalayan menjual 10 minimal produk usaha mikro kecil menengah dan menghentikan berdirinya swalayan baru dengan membatasi jarak antara toko swalayan dengan minimal 500 meter. Pemerintah juga harus memastikan regulasi untuk membatasi atau memperketat perkembangan pasar modern. Jangan sampai mematikan pasar modern itu sendiri. Bisnis yang akan dijalankan oleh kami menggunakan bisnis tradisional dan modern. Jadi kami mengkombinasikan keduanya, karena jika dilihat dari lingkungan masih sangat memungkinkan untuk menjalankan secara tradisional. Didukung dengan tempat-tempat strategis dan ramai masyarakat yang berlalu lalang, sehingga sistem marketing yang digunakan juga masih bisa secara tradisional. Tetapi kami juga akan kembangkan dengan bisnis modern, seperti melakukan promosi di beberapa akun media sosial dan gabung dengan GoFood atau GrabFood. Hal ini bertujuan agar bisnis atau produk yang dijual semakin berkembang dan kami bisa dikenal dengan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.